Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feris Ardiansyah dari Prodi Teknik Industri. Eh, Kali ini saya akan memaparkan jawaban saya tentang UAS Kimia Industri semester 2. Baik, langsung saja saya bacakan untuk pertanyaannya, yaitu untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan COD dan BOD? Berilah contoh kasus masing-masing. Jadi untuk kali ini, COD merupakan kebutuhan kimia untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Sedangkan BOD merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagai zat organik yang tersuspensi dalam air. Dan untuk contohnya, telah dilakukan survei pengukuran data kedalaman kolam, temperatur oksigen terlarut DO, dan kandungan klorofil secara langsung dengan menggunakan probe sensor multi parameter Klorotek tipe AAQ 1183 elektronik, serta mengambil sampel di 11 stasiun untuk diketahui data BOD dan COD. Hasil analisis data menunjukkan nilai BOD dan COD danau berkisar 2 dan 5,57 mg. Jadi yang COD itu 5,57 di kasus ini, dan BOD-nya itu 2. Nilai ini ditunjang oleh nilai parameter DO dan pH yang relatif baik. Nilai DO sekitar 2,8 sampai 6,89. Dan nilai pH sekitar 6 sampai 7,8. Secara umum, air pada danau sangatlah normal atau sangat dalam kondisi stabil dan normal, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana rekreasi air. Untuk seperti itu untuk jawaban yang pertama. Ya, kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Oke, baik. Saya jawab. 2. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Adapun mekanismenya adalah hujan asam atau gas sulfur dioksida S2 akan mengikat oksigen di udara dan berubah menjadi sulfur trioksida. Sulfur trioksida kemudian akan bereaksi dengan air di udara, membentuk air hujan berupa asam sulfat atau H2SO4. Mungkin itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, untuk yang ketiga saya bacakan soalnya, yaitu jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, dan carilah nilai ambang batas atau baku mutu dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Baik, saya jawab. Untuk parameter kimia yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair, yaitu di sini saya mengambil 3 saja, yaitu BOD, DO, dan CO. Apa itu BOD? BOD adalah Biochemical Oxygen Demand, atau merupakan kadar oksigen dalam ppm atau mgl yang biasa digunakan untuk mengurai bahan organik oleh mikroorganisme dissolved oxygen atau DO.
yang selanjutnya, yang DO yaitu dissolved oxygen, yang CO adalah chemical oxygen demand. Untuk BOD sendiri, baku mutu untuk air kelas 2 sebesar 3 mg atau L. Untuk DO, baku mutu air kelas 2 adalah 4 mg. COD, baku mutu untuk air kelas 2 adalah 25 mg. Sebenarnya ada beberapa lagi yang sebagai parameter kimia yang dapat digunakan. Cuman di sini saya hanya mengambil 3. Untuk yang setelah COD itu ada amonia, NH3, pH, logam, gas metan, lemak, dan minyak. Itu mungkin untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Saya bacakan soalnya. Jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Di sini saya ada 5 tahapan untuk selanjutnya limbah dapat disalurkan ke alam, yaitu terdapat 5 pengolahan. Yang pertama adalah preliminary treatment atau pengolahan awal. Pengolahan awal ini yaitu cara yang dilakukan pada tahap awal ini ialah menyaring air limbah agar partikel-partikel yang terkandung dapat terpisah. Pada umumnya, air limbah akan mengandung partikel berupa potongan kayu, plastik, pasir, dan sampah lainnya. Penyaringan partikel ini bertujuan agar tidak merusak alat-alat instalasi pengolahan air limbah di tahap selanjutnya. Yang kedua, primary treatment atau pengolahan primer, yaitu menghilangkan partikel padat yang ada di air dengan menggunakan proses fisika. Cara yang biasanya digunakan pada tahap ini ialah flotasi dan sedimentasi. Hasil dari tahap kedua ini yaitu partikel padat akan mengendap, sedangkan partikel berupa lemak akan mengapung di permukaan air, disebut grease. Untuk yang ketiga, secondary treatment atau pengolahan sekunder. Pada tahap ketiga ini merupakan pemberian mikroorganisme ke dalam air yang bertujuan untuk menghilangkan material organik. Mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk menghancurkan serta menguraikan material organik yang tersisa. Terdapat 3 cara yang dipakai pada tahap ketiga ini, yaitu lagoon system, fixed film, dan suspended film. Untuk yang keempat yaitu final treatment atau pengolahan akhir. Di pengolahan akhir ialah upaya untuk menghilangkan atau membunuh organisme yang bisa menimbulkan penyakit. Cara yang bisa digunakan adalah dengan memberi klorin pada air limbah. Selain itu dapat juga menggunakan sinar ultraviolet ketika ingin membunuh organisme dalam air. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu advanced treatment atau pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan adalah memastikan bahwa air limbah komposisinya sudah benar-benar aman untuk dibuang ke badan-badan air. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban soal UAS kimia industri kali ini. Mungkin ada salah kata atau penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.